Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Solvia. Saya berasal dari kelas 1 FKM semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah dasar epidemiologi. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu surveillance epidemiologi. Yuk langsung saja kita simak materinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang surveillance kesehatan masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa yang masih belum mengetahui apa sih itu surveillance kesehatan masyarakat dan apa sih perbedaan surveillance kesehatan masyarakat dengan surveillance epidemiologi. Nah, pada dasarnya surveillance kesehatan masyarakat dan surveillance epidemiologi itu sama saja karena memiliki metode dan tujuan yang sama untuk mengendalikan masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Langsung saja kita mulai dengan menjelaskan surveillance itu apa. Jadi surveillance itu merupakan pengumpulan atau proses pengolahan dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian analisisnya datanya akan didiseminasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Pihak-pihaknya yaitu seperti bisa dinas kesehatan atau bisa mungkin tingkat kelurahan ada Pak Lurah, di tingkat Pak Camat ada bupati dan wali kota gitu. Yang penting pihak-pihak ini bisa melakukan upaya-upaya pengendalian masalah kesehatan. Kemudian surveillance itu yang diamati itu jadi tidak hanya penyakitnya saja, tetapi juga bisa memprediksi adanya kejadian luar biasa. Jadi dengan kita mengamati kasus punya terus-menerus, kita bisa tahu nih kalau misalkan ada angka kasus yang tiba-tiba langsung meningkat, oh berarti ini terjadi outbreak atau terjadi kejadian luar biasa. Kemudian kita juga bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada agennya atau pada penyebab penyakitnya, vektornya, dan reservoirnya. Kemudian, surveillance juga menghubungkan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang dapat mengambil suatu keputusan, yaitu tadi udah dijelaskan. Kemudian surveillance itu berbeda dengan monitoring. Kalau surveillance itu dilakukan terus-menerus, continuous setiap waktu sampai masalah kesehatannya itu tuh sudah benar-benar teratasi. Tapi kalau monitoring itu hanya dilakukan pada episode-episode tertentu saja atau pada waktu tertentu saja. Oke, ini ada tujuan surveillance secara umum itu yaitu tujuannya untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan, faktor-faktor resikonya itu apa saja, yang kemudian nantinya akan dilaporkan gitu khususnya. Nah, tujuan surveillance khususnya juga bisa digunakan monitoring kecenderungan tren penyakit. Jadi dengan adanya pengamatan terus-menerus, kita bisa tahu angka kasusnya dari waktu ke waktu. Misalkan ada perubahan angka yang tiba-tiba dari rendah, terus ada semakin tinggi sampai angka kasusnya tuh tinggi sekali. Itu berarti mulai adanya outbreak atau KLB. Kemudian berikutnya memantau kesehatan populasi, menaksir besarnya beban penyakit, kemudian menentukan kebutuhan kesehatan atau yang disebut membantu proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kesehatan. Jadi ini tuh erat sekali kaitannya dengan administrasi kesehatan, karena dalam hal ini kita akan juga berfungsi dalam manajemen, melakukan upaya-upaya perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Tapi sebelum itu kita harus melihat dulu data-data sebelum melakukan upaya perencanaan itu. Misalkan dengan melakukan upaya surveillance COVID ya, kita jadi tahu kebutuhan dari masing-masing rumah sakit itu apa saja. Misalkan APD-nya butuh berapa, mungkin butuh suplemen, mungkin butuh berapa kamar, berapa tempat tidur. Jadi kita bisa melakukan upaya-upaya perencanaan. Kemudian mengevaluasi cakupan dan efektivitas program kesehatan, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan riset.
Nah, berikutnya ada jenis-jenis beberapa surveillance. Ada yang pertama surveillance individu, surveillance penyakit, sindromik berbasis laboratorium terpadu, dan yang terakhir ada surveillance kesehatan masyarakat. Nah, kita mulai dari surveillance individu. Nah, surveillance individu itu yang diamatin, yang dimonitor itu individu-individu yang mengalami kontak dengan orang yang memiliki penyakit. Bisa penyakit mungkin HIV atau yang sekarang ini yang sedang melarak yaitu COVID, yaitu orang-orang yang terpapar penyakit. Kalau ya contohnya berarti bisa tenaga kesehatan gitu, atau misalkan ada orang yang dalam keluarga ada yang terpapar, berarti anggota keluarganya yang lain yang tidak sakit itu bisa dilakukan upaya-upaya surveillance kita. Kita bisa mengamati nih yang sakit nih nanti mengalami gejala-gejala, nantinya dia akan sakit atau tidak. Kemudian surveillance individu itu memungkinkan adanya tindakan karantina. Mungkin kita sering mendengar istilah ini. Kita akan melihat penjelasan dari karantina dan isolasi, perbedaannya apa menurut Undang-Undang tahun nomor 2008. Karantina itu merupakan pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undang meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau barang di sekitarnya. Jadi kalau karantina itu diberlakukan pada orang-orang yang terpapar. Jadi bukan pada orang-orang yang udah sakit. Kalau yang udah sakit tuh namanya isolasi. Kalau isolasi itu kan pemisahan orang sakit dari orang sehat. Itu biasanya dilakukan pada fasilitas kesehatan. Kalau di karantina bisa dilakukan di dalam rumah sendiri. Jadi orang yang sudah terpapar bisa dipisahkan dengan orang-orang yang masih benar-benar sehat atau belum terpapar. Jadi ini ada beberapa jenis karantina. Ada karantina rumah berarti yaitu ada pemisahan orang-orang yang sudah terpapar untuk dipisahkan di dalam rumah. Kemudian kalau ada rumah sakit berarti orang-orang yang sudah terpapar dipisahkan di dalam rumah sakit. Kalau wilayah berarti orang-orang yang sudah terpapar, misalkan ada salah satu wilayah yang ada masyarakatnya yang udah terkena COVID, misalkan berarti pasiennya itu diisolasi di dalam rumah sakit. Sedangkan penduduknya yang ada dalam wilayah itu tuh dikarantina gitu. Jadi pintu masuk keluar masuknya itu atau jalur portalnya itu ditutup untuk sementara sampai kurang lebih masa inkubasinya selesai. Kemudian ada yang terakhir, pembatasan sosial berskala besar. Ini yang juga diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia. Jadi pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit yang ini dilakukan pada wilayah-wilayah yang angka kasusnya itu tinggi seperti daerah-daerah Jabodetabek. Kalau di Jawa Tengah masih belum memberlakukan PSBB. Kemudian ada surveillance penyakit. Ini berarti yang diamatin secara terus-menerus adalah penyakitnya. Jadi misalkan kalau di Semarang itu ada namanya surveillance penyakit demam berdarah. Jadi yang diamati secara terus-menerus adalah insidensi atau angka kasus penyakit demam berdarahnya dengan melakukan upaya-upaya pelaporan. Jadi kita mengamati selama kurun waktu tertentu. Dilakukan upaya-upaya dari mulai pencatatan, ada kasus baru berapa, kemudian melakukan upaya-upaya PSN, penyuluhan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian ada surveillance sindromik, yaitu itu adalah yang diamatin adalah gejala-gejalanya. Jadi kalau sindromik itu misalkan ada orang-orang yang terkena COVID, sebelum dia terkena COVID, sebelum deteksi atau didiagnosis dia terkena COVID, tapi dia sudah mulai menimbulkan gejala-gejala seperti mungkin awalnya demam, kemudian batuk, itu diamatin gejala-gejala yang tampak gitu, sampai akhirnya nanti dites, dilakukan pengujian laboratorium dan didiagnosis
yaitu sakitnya itu apa, itu kalau sindromik. Dan kemudian tuh ada surveillance berbasis laboratorium, yaitu yang dilakukan pengamatan secara terus menerus adalah agen penyakitnya. Kalau misalkan COVID berarti yang diamatin adalah virusnya, virus COVID-nya. Apakah virus COVID ini mengalami mutasi dari yang tadinya mungkin menimbulkan gejala yang seperti apa ya, jadinya seperti apa ya. Karena virus kan selalu bermutasi, selalu berubah dari waktu ke waktu, maka dilakukan surveillance pada agennya penyakit itu. Kemudian berikutnya ada surveillance terpadu. Nah, surveillance terpadu itu adalah dilakukan upaya pengamatan yang terintegrasi dalam suatu wilayah sebagai sebuah pelayanan publik bersama. Kalau di Indonesia ini masih belum berlaku untuk menangani kasus COVID saja. Penanganannya saja setiap daerah itu berbeda-beda, antara mungkin provinsi DKI dengan Jawa Tengah itu sangat berbeda karena emang karakteristik masyarakatnya juga berbeda, angka kasusnya juga berbeda. Nah, itu ada selanjutnya ada karakteristik pendekatan surveillance terpadu. Yang pertama itu ada memandang surveillance pelayanan bersama. Terus ada yang kedua menggunakan pendekatan solusi majemik. Terus ada ketiga menggunakan pendekatan fungsional bukan struktural, dan melakukan sinergi antara fungsi inti surveillance dan fungsi pendukung surveillance. Kemudian mendekatkan fungsi surveillance dengan pengendalian penyakit. Yang terakhir ada surveillance kesehatan masyarakat global. Nah, ini adalah surveillance yang mengamati penyakit-penyakit yang ada pada masyarakat global. Sekarang itu kan ada beberapa penyakit yang ternyata diderita secara umum oleh beberapa negara di dunia seperti HIV, kemudian flu burung, ada SARS, atau yang sekarang ini sedang terjadi adalah COVID. Dijadikan ada pelaporan terus tuh setiap hari angka kasus di dunia ini, ada beberapa gitu kan, ada yang meninggal, ada yang sembuh gitu kan, pasti ada reportnya gitu. Kemudian ini kalau yang global ini berarti melibatkan orang-orang yang lebih besar lagi, misalkan akan ada badan-badan PBB, WHO seperti. Manajemen surveillance itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi inti dan fungsi pendukung. Kalau fungsi itu melakukan kegiatan seperti pendeteksian, pencatatan, pelaporan data, analisis, dan konfirmasi, umpan balik gitu maksudnya. Itu kegiatan inti surveillance itu seperti itu, melakukan upaya-upaya pencatatan, pelaporan, analisis. Kemudian kalau yang pendukung itu, fungsi pendukungnya itu melakukan pelatihan, supervisi, penyediaan SDM, dan komunikasi. Pendekatan surveillance itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu pasif dan aktif. Kalau yang pasif itu berarti yang dilakukan hanya menunggu laporan. Jadi dari misalkan dinas kesehatan hanya menunggu laporan kasus dari puskesmas atau dari rumah sakit. Kelebihan yang ini adalah karena hanya menunggu itu biayanya tuh lebih murah dan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kekurangannya yang pasti itu kurang sensitif atau kurang akurat hasilnya. Kemudian mungkin ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan atau underreported. Kemudian kalau yang surveillance aktif itu kebalikannya. Kalau pasif tuh hanya menunggu, kalau aktif tuh ada petugas khusus yang turun langsung ke lapangan untuk mencatat atau melaporkan kasus-kasus yang ditemukan dari dokter praktek pribadi, dari puskesmas, dari rumah sakit. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus baru, jadi ada petugas khusus yang ditugaskan untuk mencari laporan data yang ada di layanan kesehatan tingkat bawah. Nah, kelebihannya yang pasti lebih akurat karena ada petugas khusus yang ditugaskan langsung untuk melakukan pekerjaan itu. Dan itu bisa juga mengidentifikasi adanya KLB atau outbreak. Jadi kalau misalkan kita menemui angka kasusnya kok ini langsung tinggi dari yang biasanya segini, tiba-tiba langsung naiknya langsung gratis. Oh, berarti ini kemungkinan terjadi outbreak, berarti harus segera dilakukan penanganan. Nah, kemudian kelemahannya yang pasti butuh biaya yang banyak karena kan petugasnya itu harus dibayar gitu. Nah, pastinya emang prosedurnya agak lebih susah dibandingkan dengan kita hanya menunggu. Ini ada beberapa karakteristik selanjutnya surveillance efektif. Yang pertama itu ada pelaporannya harus cepat, terus ada akurat,
Nah, artinya tuh datanya tuh artinya benar-benar sesuai antara yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan. Nah, yang selanjutnya dari reliable. Reliable itu ketika diukur atau dilihat sama orang yang satu dengan orang yang lain itu sama hasilnya. Nah, yang selanjutnya 4 ada representatif, itu ada benar-benar menggambarkan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian prosesnya itu sederhana, kemudian pelaporannya itu fleksibel atau biasa dilakukan kapan saja, jadi tidak harus dari jam kerja, tapi kalau emang ada kasus baru yang angkanya itu terjadi pada malam hari atau subuh atau kapanpun itu bisa langsung dilaporkan. Kemudian acceptable untuk digunakan atau emang data ini bisa digunakan oleh semua orang. Nah, itu dia materi surveillance epidemiologi yang sudah saya sampaikan. Gimana semuanya? Apakah sudah paham dengan surveillance epidemiologi tersebut? Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Melisa Lufia, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik di materi dan di perkataan. Sekali lagi, saya Melisa Lufia, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.